Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Irfan Helmi dalam channel Bilik Hukum Perdata. Semoga pada pertemuan kali ini sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya dalam keadaan sehat semua dan dapat menjalankan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait sita eksekusi, melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya. Namun sebelum melanjutkan pembahasan sita eksekusi ini, untuk para sahabat yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa untuk menekan like, subscribe, share, dan komennya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, bahwa sita eksekusi atau executorial base law diatur di dalam pasal 196, kemudian pasal 197, kemudian pasal 198, dan pasal 199 HIR, atau pasal 208, kemudian pasal 209, dan pasal 210 RBG. Sita eksekusi merupakan tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang. Proses eksekusi pembayaran sejumlah uang berbeda dengan proses eksekusi real. Hal ini dapat kita bedakan dalam bentuk proses perintah ketua pengadilan. Di dalam eksekusi real, surat perintah ketua pengadilan merupakan penahapan langsung eksekusi fisik di lapangan. Dengan perintah tersebut, panitra atau jurusita yang diperintahkan oleh ketua pengadilan sudah dapat langsung menyelesaikan eksekusi secara nyata atau secara real. Artinya, ketua pengadilan setelah 8 hari dari pelaksanaan sidang unmanning atau sidang peringatan hanya 1 kali mengeluarkan penetapan perintah eksekusi kepada panitra atau jurusita, maka eksekusi itu sudah selesai dilaksanakan oleh panitra atau jurusita. Sedangkan di dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang terdapat 3 tahap. Tahap pertama yaitu setelah 8 hari dari pelaksanaan sidang unmanning atau sidang peringatan, lalu ketua pengadilan mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitra atau jurusita untuk melaksanakan tahap proses sita eksekusi. Kemudian tahap kedua, setelah tahap proses sita eksekusi dilaksanakan, ketua pengadilan harus mengeluarkan kembali surat penetapan yang berisi perintah penjualan lelang. Kemudian tahap ketiga, dengan surat perintah penjualan lelang tersebut, penjualan lelang dapat dilaksanakan oleh jawatan lelang atau KPKNL, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, kita kembali ke pembahasan sita eksekusi. Objek sita eksekusi ini merupakan objek sita yang terkait dengan pembayaran sejumlah uang, karena hal ini sangat berkaitan dengan sita revindikatoir, kemudian sita marital, dan sita jaminan yang terkait dengan hutang piutang dan tuntutan ganti rugi, baik yang diakibatkan oleh adanya wan prestasi sebagaimana di dalam pasal 1243 dan pasal 1246 KUH Perdata, maupun yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana di dalam pasal 1365 KUH Perdata. Sita eksekusi ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang sita eksekusi secara langsung dan ada sita eksekusi secara tidak langsung. Yang pertama, sita eksekusi secara langsung. Sita eksekusi secara langsung ini ada 2 macam cara. Yang pertama yaitu sita yang diletakkan secara langsung atas objek sengketa pada saat dilakukannya eksekusi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, yang sebelumnya pada saat proses perkara disidangkan belum diletakkan sita jaminan yang sah dan berharga. Kemudian cara yang kedua yaitu sita eksekusi lanjutan. Ini apabila barang-barang yang disita sebelumnya dengan sita konservatoir yang dalam rangka eksekusi sita tersebut telah berubah menjadi sita eksekusi. Lalu barang-barang tersebut dilelang, namun hasilnya tidak cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar berdasarkan putusan pengadilan. Maka kemudian dilakukanlah sita eksekusi lanjutan terhadap barang-barang milik tergugat yang lainnya, untuk kemudian barang-barang tersebut dilelang. Kemudian yang kedua yaitu sita eksekusi tidak langsung.
yaitu sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan atau sita repindikatoir atau sita marital yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan pengadilan, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan dalam rangka eksekusi maka sita tersebut berubah menjadi sita eksekusi. Menurut Yahya Harahap di dalam bukunya, sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan tergugat dengan sendirinya mengecualikan dan menghapuskan sita eksekusi, karena sita jaminan ini secara otomatis berubah menjadi sita eksekusi pada saat putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya tidak perlu lagi tahap proses sita eksekusi. Demikian penjelasannya terkait sita eksekusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.